Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Jonanda Putri. Kali ini kita akan bahas tentang apresiasi puisi. Dalam apresiasi puisi kali ini, kita akan membahas 3 sastrawan terkenal. Yang pertama yaitu ada Amir Hamzah, yang kedua ada Khairil Anwar, dan yang ketiga ada Sutarji Kalsumbahri. Dari 3 sastrawan ini kita akan membahas 2 puisi di antaranya. Seperti contohnya dalam puisi Amir Hamzah kita akan mengambil 2 puisi dan akan kita analisa unsur keindahan dan juga unsur manfaatnya. Begitupun selanjutnya sampai ke pada sastrawan Sutarji Kalsumbahri. Nah, kalau penasaran jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Nah, apresiasi kali ini bertujuan untuk membuktikan pendapat dari Hemangji Waluyo tentang sastra yang terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Pendapat Hemangji Waluyo mengatakan bahwa puisi karya Amir Hamzah terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Sedangkan menurut Hemangji Waluyo, puisi karya Khairil Anwar hanya berisikan tentang manfaat saja. Dan puisi karya Sutarji hanya terdiri dari unsur keindahan. Ini menurut Hemangji Waluyo. Nah, untuk membuktikan pendapat ini, langsung saja kita akan membahas dari 3 sastrawan terkenal ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sastrawan yang bernama Amir Hamzah. Kita akan bahas puisi karya Amir Hamzah, di mana menurut Hemangji Waluyo bahwa puisi karya Amir Hamzah ini terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Nah, di sini kita akan mengambil 2 contoh puisi, yaitu puisi dagang dan puisi sunyi. Yang pertama yaitu puisi dagang. Puisi dagang karya Amir Hamzah ini adalah berisi tentang kutipan untuk membuktikan pendapat tentang Hemangji Waluyo. Kita akan melihat apakah dalam puisi dagang ini ada unsur keindahan dan juga unsur manfaatnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah unsur keindahan. Dapat kita lihat pada bait ketiga, kita bisa melihat bahwa ada kutipan tentang penulis menggunakan kata bunda pun garing. Di sini garing berarti bosan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan unsur kata-kata yang tidak biasa atau perlu dinalarkan terlebih dahulu baru bisa mengetahui apa artinya. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan kata pada puisi ini mengandung unsur keindahan. Lalu yang kedua yaitu unsur manfaat. Puisi ini mengandung unsur manfaat, yaitu kita dapat melihat bahwa banyak sekali terdapat manfaatnya, di antara lain memberitahukan kita bahwa seorang ibu rela melakukan apapun untuk anaknya walaupun pekerjaan tersebut sulit untuk dilakukan. Baik, selanjutnya puisi akan kita bahas karya Amir Hamzah yaitu puisi sunyi. Nah, kita kembali akan membuktikan apakah pendapat dari Hemangji Waluyo ini benar bahwa puisi sunyi karya Amir Hamzah ini mengandung 2 unsur yang disampaikannya, bahwa unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Nah, di sini kita ambil dari kutipan sunyi karya Amir Hamzah. Ini adalah puisi sunyi karya Amir Hamzah. Selanjutnya kita akan membahas unsur yang pertama yaitu unsur keindahan. Nah, dalam unsur keindahan ini kita dapat lihat seperti pada bait pertama, yaitu pada kata taman terkunci namaku. Dari puisi ini adalah penulis ingin membawa kita kembali ke masa mudanya, tetapi di sini penulis mengatakan taman terkunci. Nah, taman terkunci ini menjadi simbol bahwa kenangan masa lalu atau masa mudanya yang sudah tidak dapat diubah ataupun diperbaiki karena sudah seperti taman yang terkunci. Di sini penulis ingin menyampaikan bahwa masa mudanya itu tidak hanya tentang cerita-cerita baik, tetapi juga ada cerita-cerita buruk di dalamnya.
Nah, disinilah disebutkan tentang taman terkunci. Di sini kita dapat melihat bahwa penulis menggunakan bahasa-bahasa yang indah sehingga dapat terlihat unsur keindahan dalam puisi sunyi ini. Lalu selanjutnya unsur manfaat. Nah, manfaat dari puisi sunyi ini dapat dilihat bahwa puisi ini menceritakan masa muda yang tidak akan dipenuhi oleh kegembiraan saja, tetapi juga ada duka di dalamnya. Sehingga setiap anak muda harus siap untuk menghadapi duka maupun suka yang dialami dalam masa proses menuju dewasa nantinya. Nah, yang kedua kita akan bahas puisi karya Chairil Anwar. Menurut Herman Jiwaluyo bahwa puisi karya Chairil Anwar ini mengandung satu unsur, yaitu unsur manfaat saja. Maka daripada itu kita akan membuktikan dari dua buah puisi karya Anwar, yaitu puisi di masjid dan juga puisi doa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu puisi di masjid. Berikut adalah kutipan puisinya. Nah, di sini kita akan buktikan apakah benar puisi masjid ini mengandung unsur manfaat di dalamnya. Nah, dalam puisi masjid ini terdapat unsur manfaat, yaitu mengingatkan kita, khususnya setiap manusia muslim, bahwa setiap manusia harus menjalankan ibadah. Dan ibadah ini kita harus berlomba-lomba mengerjakannya seperti nasi. Apa yang lengah tidak akan dapat makanan itu. Nah, puisi yang dibuat oleh Chairil Anwar ini menyampaikan manfaat, yaitu setiap orang harus beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, dalam puisi ini khususnya seorang muslim yang harus menjalankan ibadahnya di masjid. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu puisi yang berjudul doa. Nah, puisi kedua ini yang berjudul doa. Pada puisi doa ini, seperti dalam kutipan yang tampil pada layar sekarang ini, puisi ini mengandung manfaat, di mana manfaat dari puisi ini adalah mengingatkan kita untuk terus berdoa dalam keadaan seperti apapun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu puisi Sutarji. Dalam puisi Sutarji ini kita akan bahas tentang puisi yang menurut Herman Jiwaluyo, puisi Sutarji ini hanya berisikan tentang unsur keindahan saja. Nah, kita akan membahasnya dan melihat apakah benar pendapat dari Herman Jiwaluyo ini. Yang akan kita bahas yaitu puisi Bayangkan dan juga puisi Ngiau. Yang pertama yaitu puisi Bayangkan. Berikut adalah kutipan puisi Bayangkan. Dalam puisi Sutarji yang berjudul Bayangkan, kita bisa melihat unsur keindahan pada puisi ini, di mana bait yang digunakan dalam kata terlihat tersusun dengan bentuk yang sangat cantik dan juga mengandung unsur keindahan. Nah, selanjutnya tentang pengulangan bunyi atau pola rima yang dalam puisi ini sangat cantik sehingga mengandung unsur keindahan, di mana seperti pada bait direngutnya whisky diri, wood direbutnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ini mengandung unsur keindahan. Kita masuk ke puisi yang kedua, yaitu puisi Ngiau. Berikut adalah kutipan dari puisi Ngiau oleh Sutarji Kalsumbahri. Nah, puisi ini seperti yang terdapat pada kutipan di atas, yaitu puisi mengandung unsur keindahan, di mana bentuk penulisan baiknya yang terlihat indah, di mana kita bisa melihat bahwa penggunaan titik yang digunakan di awal kalimat. Nah, di sini juga dapat terlihat bahwa bentuk dari bait dari puisi ini sangat indah sehingga mengandung unsur keindahan. Lalu pada bait terakhir, yaitu pada bait di mana suka yang mana luka, di mana hampa yang di mana makna, yang mana orang yang mana kera, yang mana dosa, yang mana surga. Nah, ini mengandung unsur keindahan juga, di mana penggunaan kata yang diulang-ulang sehingga ini menjadikan unsur keindahan di dalam puisi ini, di mana dalam penulisannya ini terjadi menarik sehingga mengandung unsur keindahan juga. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu pembahasan puisi Amir Hamzah, puisi Chairil Anwar dan juga Sutarji Kalsumbahri yang kita buktikan pendapat dari Herman Jiwaluyo.
adalah benar. Nah, di mana memang pada puisi Amir Hamzah mengandung dua unsur, yaitu unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Lalu pada puisi Khairil Anwar mengandung unsur manfaat saja, dan puisi karya Sutarji mengandung unsur keindahan saja. Nah, dari video ini dan juga pembahasan kali ini menggunakan puisi Dagang dan puisi Sunyi karya Amir Hamzah, di mana Masjid dan Doa karya Khairil Anwar, dan juga Bayangkan dan Miau karya Sutarji ini kita dapat membenarkan tentang pendapat dari Herman Jiwaluyo bahwa setiap itu terdiri atas dua unsur, yaitu unsur keindahan dan juga unsur manfaat, di mana pada puisi Khairil Anwar dan juga Amir Hamzah terdiri dari dua unsur itu. Dan begitupun selanjutnya. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.